Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bitawami mulkillah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan curahan rahmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di setiap alam-alam hingga berjumpa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai para habaib yang telah hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus guru kita pertama yang kita hormati Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Habib Muhsin Al-Hinduan. Kita doakan bersama senantiasa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemudahan-kemudahan bagi beliau, sehingga di dalam mengemban tugas dakwah ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka yang pertama adalah memperingati peristiwa yang sangat luar biasa dalam sejarah agama kita yang tak akan pernah terulang lagi, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus kita haul guru-guru kita tercinta bersama. Yang pertama Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, yang kedua guru kita Al-Habib Haidah bin Habib Muhsin Al-Hinduan, dan yang ketiga adalah guru kita juga Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Kita doakan bersama agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau-beliau ini di tempat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, mengawali acara pada malam hari ini dimohon dengan hormat guru. Siap. Hadirin yang saya hormati, mengawali acara dimohon dengan hormat kepada guru kita untuk membuka acara ini, Al-Habib Ali Zainal Abidin. Dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح هذه الجلسة بما نوى أهلنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحين، والله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وقوتنا في قوتهم على هذه النية وكل نية الخير من خيرة الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih telah kita buka bersama acara ini, semoga mendapatkan keberkahan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan tausiah agama, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh sesepuh kita bersama, Kai Hirmansah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يطلع بعفده ليلا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دونك فتحا قريبا. من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله العظيم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kalam ilahi yang telah kita dengarkan bersama, semoga
kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita dengarkan bersama ceramah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Ustadz Toha. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma salli wa sallim على سيدنا ونبينا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. معاشر الإخوة إخوان أخوات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyampaikan kita kembali kepada bulan-bulan yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati, yaitu bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mana mereka semua di dalam bimbingan para guru, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keberkahan mereka yang ada di sini, wabil khusus datangnya guru kita bersama yaitu Sayyidil Habib Zainal Abidin bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan al-madad kepada beliau, yang mana malam hari ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan itu diberikan juga kepada kita, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para kiai, para rombongan yang datang juga dari kota Situbondo yang mengiringi beliau, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengiringi dakwah beliau, sehingga di mana ada syiar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kembali menyeluruh, bisa kembali disampaikan, bisa kembali diperkuat, dan juga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini dikatakan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam salah satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di sini para ulama memberikan penafsiran ayat ini dimulai dari kalimat subhanalladzi asra,
yaitu usabbihu subhanah. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bagaimana memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apa kaitannya dengan masalah Isra wal Mi'raj? Salah satu inti daripada kita cara untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan kita bisa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat kemampuan kita, sekuat tenaga kita, sekuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya kita bisa memperkuat kembali? Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita memiliki kewajiban yang mana harus kita tunaikan. Dan itu bukan hanya menjadikan kewajiban semata, akan tetapi keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam setiap hari kita harus melakukan sebanyak 5 kali. Yang mana ini adalah asas ya kita akan bisa mendapatkan semua rahasia-rahasia pembinaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, subhanalladzi asra. Kalimat asra ini di dalam bahasa Arab hanya diperuntukkan atau dipakai oleh orang-orang yang dia melakukan perjalanan di malam hari, memakai kalimat asra. Jadi kalau orang Arab misalnya mau bertanya kepada kita, ya, mata sarait, maksudnya berarti kapan engkau akan berangkat, berarti di dalam pada apa? Waktu malam hari. Jadi subhanalladzi asra. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin memiliki kedekatan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah melakukan peribadatan apa? Di malam hari. Di antaranya apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di antaranya kita dianjurkan untuk melakukan apa? Salat tahajud. Kenapa sampai diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim? Karena apa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Rak'atani fi jawfil laili tukaffiranil khataya. 2 rakaat yang engkau kerjakan pada waktu malam hari, kata baginda Rasul Muhammad SAW, tukaffiranil khataya, bisa menghapus dosa. Jadi sering-sering melakukan apa? Ibadah pada malam hari. Ya, agar kita apa? Selalu bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan, mungkin aku mengarang kitab itu tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku mengajar tidak ada sisi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku memberikan ceramah, aku memberikan nasihat, mungkin itu tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku yakin, kata beliau, ada satu amaliyahku yang aku kerjakan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bingung, siapa yang tidak mengenal Imam Nawawi? Ya. Ini orang saleh, orang biasa, orang luar biasa, orang mulia. Karangannya, kitabnya di mana-mana dibaca. Jadi kata mereka, para santrinya apa segala macamnya, ya Imam, kalau begitu lantas amaliyah apa yang kau yakini kalau kau mengerjakannya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau apa? Salat di waktu malam. Maksud salat tahajud. Kenapa engkau yakin? Karena tidak ada riya di dalamnya. Kenapa? Kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mau riya dengan siapa? Akan tetapi mungkin tatkala kita memberikan ceramah, nasihat, mengajar apa semua terlintas di dalam hati bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, disitulah yakinilah, kata beliau, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bi nabiyhi atau bi rasulihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bi abdihi, dengan hambanya, bukan dengan rasulnya, bukan dengan nabinya. Kenapa? Wasful ubudiyah akhassul awsafi wa ashrafuha.
sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik sifat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dicapai oleh seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita saja menjadi budak manusia, ya, menjadi budak orang lain disuruh ke sana kemari, kita bisa menurut. Bagaimana dengan apa seseorang yang dikatakan Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala? Pantas ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mukhalafah, tidak pernah melanggar atas semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Abdullah. Tidak sembarangan seseorang mendapatkan predikat Abdullah, tidak mudah. Kebanyakan manusia mengatakan sebentar tatkala coba ada habisan hari Jumat ada sumbangan daripada hamba Allah Abdullah. Dengan mudahnya. Sedangkan siapa itu dikatakan Abdullah? Nahnu wa iyyakum. Saya dengan Anda belum dikatakan Abdullah. Kenapa? Setiap hari mungkin mata kita bermaksiat kepada Allah, telinga kita, tangan kita, langkah-langkah kita. Lain halnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau dikatakan Abdullah sangat pantas. Dan juga kenapa kalimatnya Abdullah? Ya, ini menandakan apa? Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, sayang kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah mengetahui bagaimana umat Nabi Muhammad SAW mencintai Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bagaimana? Cintailah Nabi Muhammad, sayangilah Nabi Muhammad. Tetapi engkau harus ingat bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang tidak bisa untuk dijadikan Tuhan. Agar apa? Kita tidak terlepas seperti orang-orang Nasrani. Ya. Manusia ini dijadikan Tuhan. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kalau di sini ini ya dikatakan kalimatnya memakai nakirah lailan bukan al-lailah. Kalau seandainya al-lailah berarti waktunya sangat panjang. Akan tetapi di sini katakan lailan. Maksudnya Pak, dalla ala taqlili muddati. Menandakan bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebentar. Ada yang mengatakan cuma 3 jam, ada yang mengatakan 2 jam. Padahal luar biasa waktunya. Mulai dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ini harus ditempuh 2 bulan perjalanan. Tetapi sebentar saja. Makanya kalau orang sering membaca Maulid Tiba di dalam satu baitnya dia katakan apa? Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla an yabrudal farsh. Jadi baginda Rasul itu dikembalikan oleh Allah dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala qabla an yabrudal farsh. Tempat tidurnya itu masih hangat, belum dingin. Berarti apa? Waktunya sangat singkat. Di sinilah kalau ingin mengetahui bahwa inilah inti daripada Al-Isra wal Mi'raj. Maksudnya apa? Wahai hamba Allah, wahai manusia kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau main-main denganku. Allah Maha bisa, Maha segalanya. Kita tinggal mau berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kenapa dijuluki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Karena pada waktu itu sudah turun ke muka bumi tidak ada yang percaya. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal dibilang kawanmu sudah gila apa segala macamnya. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lebih daripada itu aku percaya. Maka diberi kejulukan As-Siddiq. Ya percaya atas semua yang datangnya daripada Nabi Muhammad SAW. Di sini perlu kita kutip. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, apakah sudah Anda dengan saya mempercayai semua yang datang daripada Nabi Muhammad SAW atau sebaliknya? Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kenapa harus dari Masjidil Haram? Karena masjid yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Masjidil Haram. Minal Masjidil Aqsa. Kemudian kepada Masjidil Aqsa. Kenapa dikatakan Al-Aqsa? Libu'dihi. Karena sangat jauh antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Kemudian dulu Masjidil Aqsa itu di Palestina, ya, gemah ripah loh jinawi di situ. Sandang pangan apa semuanya. Luar biasa. Begitu juga banyak para nabi apa? Yang meninggal, yang wafat di mana? Di Palestina. Di antaranya juga Ashabul Kahfi itu dekat dengan Palestina di situ.
Makanya sangat dikatakan barakna haulahu. Ya. Diberkahi sekelilingnya karena luar biasa. Ya. Dari para nabi apa semuanya di situ. Barakna haulahu. Maka daripada itu setiap tempat yang mana di dalamnya mau di desa mau di kota, kalau masih di sekitar situ, di dalam situ banyak orang-orang para kekasih Allah, banyak orang-orang yang alim, tinggallah di situ. Kenapa? Akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun saja, mulai daripada kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini adalah sebagian daripada ayat-ayat kami kata Allah. Masih banyak lagi yang berkaitan dengan apa? Antara kehidupan kita dengan Allah, kehidupan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Innahu huwas sami'ul basir. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan innahu huwas sami'ul basir, Allah Subhanahu wa taala as-sami'ul basir. Adapun yang lain mengatakan innahu huwas sami'ul basir, betapa hebatnya, luar biasanya seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa apa? Mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah. Nah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan, yaitu salat. Ya, as-salah. Salat itu artinya silatun. Silatun itu penyambung antara satu dengan yang lain. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, as-silah baini wa baina ummati as-salah. Hubunganku akan selalu ada dengan umatku selama dia masih mau melakukan salat. Kerjakan. Allah minta tidak lama. Tidak ada orang sampai salat sampai 5 jam, 6 jam. Belum yakin tidak. Ya, sholat tarawih sebentar lagi masuk Ramadan, wah ngebut kada karu-karuan. Amun sampai 1 jam jadi wali biar. Paling 5-10 menit, paling mentok setengah jam sudah kalau ini sama wirid-wiridannya. Ya, dikerjakan. Kenapa? Kalau Anda ingin selalu ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan tafakkadu al-halawata fi thalathati asya. Carilah kenikmatan, kau berdialog, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Ya. Yang pertama, salat. Cari kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Gunakan kemampuan kita, gunakan ya, merengek-rengek engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan salat. Yang kedua, fi dzikir, di dalam berzikir. Cari kenikmatan itu. Tatkala apa? Bermunajat, berdialog dengan Allah dengan cara berzikir. Engkau mengingatnya, menyebutnya. Jangan cuma dibaca kalimat la ilaha illallah atau Allah Allah. Tetapi adakah engkau pernah merasakan tatkala engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bagaimana pengagunganmu dirimu atas Allah Subhanahu wa taala? Ya. Cari kenikmatan bermunajat, berzikir kepada Allah. Yang terakhir, wa fi qiraatil Quran. Carilah kenikmatan di mana? Tatkala engkau bermunajat kepada Allah dalam membaca Al-Qur'an. Kalau yang terakhir ini saya yakin banyak yang lalai. Ya. Lebih enak mana? Baca Al-Qur'an sama buka HP. Bu. Ya, Bu. TikTok aja kada bahampihan. Ini suruh buka Al-Qur'an. Ya amunnya kada TikTok, cari apa, Bu? Menu resep makanan lah. Iya. Baca Al-Qur'an. Ya enggak mesti harus pakai 1 juz 2 juz. Anda yang bisa Anda baca-baca. Ketujuh baca qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Lah. Ustaz qul huwallahu ahad kepanjangan. Yasin. Lah, Yasin panjang lah. Kada kalau Yasin. Asal berjalan Yasin sudah. Amun hendak pendek lagi gampang. Nun. Baca Al-Qur'an. Wa in wajadtum, kata beliau, kalau di dalam 3 tempat ini engkau tidak mendapatkan kenikmatan berdialog, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lamu annal baba mughlaqun. Ketahuilah sesungguhnya pintu kenikmatan beribadah sudah Allah tutup untuk dirimu. Nauzubillah min dzalik. 3, as-salah wa fi dzikir wa fi qiraatil Qur'an. Nah, enggak banyak yang dikonsepkan oleh para ulama itu kadang-kadang sampai sekian enggak ada. Tinggal kita lagi
mau berusaha atau tidak. Ulun masih ingat lah, Habib Haidar itu masih ingat di telinga ulun ucapan ini, ujar Sidin, sesuatu apapun mau urusan dunia akhirat, pertama apa? Dipaksa. Kalau sudah dipaksa apa? Bisa, amun bisa biasa, amun sudah biasa baru dapat rasa. Ini Sidin benar gitu. Pokoknya apa saja, kada bisa tahajud dipaksa sampai bisa, amun sudah bisa biasa, amun sudah biasa dapat rasa. Mak semalam aja gini ketinggalan sholat tahajud, mak liwarnya bingung, ya Allah cepatkan waktu malam. Kenapa? Aku ingin mengqadha, aku ingin apa? Melakukan sholat tahajud. Karena sudah dapat rasa. Nah itu juga berzikir sama saja. Ya. Mau mendapatkan rasa itu tidak mudah, bukan hanya dengan putar-putar kayak itu. Mau bisa diputar-putar kayak itu dapat rasa langsung, wah. Semuanya. Ini tasbihnya sampai begagat. Kenapa tadi? Karena apa? Ulun lawan Habib. Ini waktu berduaan kita di kamar ini. Sidin. Kenapa toh orang itu beribadah, baca sholawat, baca zikir, apa segala macam. Kenapa? Kok istilahnya tidak mendapatkan rasa nikmat di dalam hatinya. Jadi ya ulun kan bisa kada paham. Jadi ujar Sidin, gara-garanya syuting. Waktu dia berwirid, waktu dia membaca sholawat, dia tidak memaknainya. Namun dimaknai aja Sidin, jangan kan sampai 3 putaran 4 putaran tasbih itu. 1 putaran gini. Kada bakal ben sanggup meneruskan Sidin. Maksudnya tatkala kita contoh sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, ya Rasulullah, ulun bersolawat lawan beliau. Sallallahu alaihi Muhammad, ulun rindu lawan beliau. Sallallahu alaihi Muhammad, ulun sayang lawan beliau. Sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah izinkan aku berjumpa dengan Nabi Muhammad. Terus kayak itu. Ujar Habib kada bakal sampai 1 putaran. Ya. Mudah. Makanya ini kadang-kadang orang sholat sampai keningnya hilang. Nah, ya lo, ada nang kayak itu. Sekali bertakun apa? Ustaz, ainullah, di mana Allah? Berarti apa ini? Hasil hilangnya di kepalanya. Tuhannya hilang di mana? Kenapa? Bertakun nangku. Jadi cari. Ayo, ini ngumpul masih kita diberikan umur panjang, ya masih disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki kealpaan bergegas, bagaimana caranya kita bisa mengqadha dan segala macamnya. Jadi inti daripada Isra wal Mi'raj adalah dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita diingatkan oleh Allah, kita memiliki kewajiban, keperluan, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit sekelumit tentang masalah Isra wal Mi'raj, tidak panjang lebar, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat untuk kita, amin ya rabbal alamin, di dalam untuk kita mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wa lafu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Toha yang baru saja menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita berantaan. Berikutnya yang kedua, marilah kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hinduan. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal irada fayuz'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah التي هي الإيمان والإبادة